Baik, kita lanjutkan lagi kuliah kita ya. Jadi kita sudah berdiskusi banyak tentang linear programming ya, programa linear, kemudian juga manajemen project dengan varian-variannya, ada CPM, ada PERT ya. Kemudian crash project. Hari ini kita akan masuk ke chapter yang baru gitu, yang disebut sebagai programa dinamis atau dynamic programming. Materinya sudah saya share di GCR, mudah-mudahan sudah dibaca. Hari ini coba kita diskusikan lebih jauh ya tentang programa dinamis ini. Mungkin kita akan bahas dalam 2 pertemuan. Hari ini kita akan lihat latar belakang dari programa dinamis dengan satu contoh kasus klasiknya, gitu. Kemudian mungkin minggu depan masuk ke programa dinamis yang deterministik. Kalau memungkinkan, kita juga nanti akan masuk ke yang programa dinamis yang probabilistik atau stokastik ya. Kita lihat nanti ke kemungkinan waktunya. Saya coba share screen dulu. Oke, baik. Nggak kerasa sudah masuk ke chapter 8 ya, programa dinamis ini. Udah siap kuliahnya? Siap, Pak. Oke, baik ya. Referensinya masih saya gunakan di buku yang sama, ya, Hillier-Lieberman, Introduction to Operation Research. Sudah saya share juga bukunya ya, silakan nanti dibaca. Dan ini buku yang banyak contoh-contohnya itu aplikatif gitu. Jadi menurut saya buat kita sebagai calon pimpinan di perusahaan nanti akan sangat bermanfaat begitu ya. Paling tidak pola pikirnya bisa kita pergunakan ya. Termasuk yang programa dinamis ini ya. Jadi banyak nanti kasus-kasus banyak permasalahan di dunia kerja itu begitu ya, bahwa kita harus membagi satu persoalan yang besar gitu ya ke dalam stage persoalan yang lebih kecil ya. Nah, tetapi dari membagi persoalan yang besar ke persoalan yang kecil itu kita tetap harus melihat optimalitas dalam sistem secara keseluruhan. Jadi optimum pada satu kasus kecil atau pada satu permasalahan yang kecil kita selesaikan semuanya secara optimum, belum tentu secara sistem itu optimum. Ya. Nah, dalam programa dinamis kita nanti akan belajar bagaimana kita melihat satu persoalan gitu ya, kita bagi ke dalam beberapa stage. Di setiap stage-nya itu akan menentukan keputusan pada stage berikutnya. Dan kata kuncinya adalah bahwa apa yang kita kerjakan ini pada setiap stage nanti harus optimum secara keseluruhan stage. Kira-kira seperti itu filosofis dari programa dinamis. Dan ini nanti akan banyak Anda rasakan pada saat Anda masuk ke dunia kerja, gitu ya. Anda dari manajemen tentu nanti akan menjadi pimpinan-pimpinan di perusahaan, gitu ya. Nah, pola berpikir programa dinamis ini yang harus kita pahami, gitu. Ya. Nah, kalau dari literatur Hillier-Lieberman, ya, programa dinamis atau dynamic programming ini
Bisa juga disebut pemrograman, ada yang nulisnya begitu gitu ya. Saya sendiri lebih suka menyebut programa dinamis. Ini adalah satu teknik matematik, ya. Suatu teknik matematis untuk pembuatan serangkaian keputusan yang saling berhubungan. Jadi kita mengambil satu keputusan tertentu, itu akan menentukan keputusan di level berikutnya. Akan berpengaruh pada keputusan di level berikutnya. Ya. Nah, dalam programa dinamis ini disediakan satu prosedur matematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal. Jadi keputusan pada hari ini, keputusan pada stage ini, nanti akan menentukan stage berikutnya, sampai keputusan untuk totalitas permasalahan yang dihadapi. Nah, optimalitas yang kita harus peroleh adalah optimalitas untuk keseluruhan, bukan hanya optimalitas untuk satu stage atau dua stage saja. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita lihat contohnya lah ya. Nah, berbeda dengan linear programming yang sudah kita diskusikan di awal-awal semester ini, gitu ya. Dalam programa dinamis itu tidak ada rumusan matematis yang standar. Ya, di sini dibutuhkan kreativitas kita saja. Ya, hanya ada pakem-pakem dalam programa dinamis, misalnya dari satu persoalan besar kita bagi ke dalam sejumlah stage, mungkin 4 stage, mungkin 5 stage, begitu ya. Nah, pakem-pakemnya di situ. Ya. Oke, programa dinamis ini karena tidak punya rumusan matematis yang standar, maka disebut sebagai dia ini tipenya pendekatannya umum ya dalam memecahkan satu persoalan ya. Tipenya umum gitu ya, dan persamaan-persamaan tertentu yang harus dibuat itu sesuai dengan situasi yang sifatnya individual. Jadi satu kasus akan berbeda dengan kasus yang lain. Supaya punya gambaran, saya ambil contoh klasik ya. Ini contoh klasik yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model dynamic programming ya, atau programa dinamis ini. Saya harap ini dipahami karena ini dasar untuk model-model berikutnya ya, untuk model-model programa dinamis berikutnya. Nanti acuannya adalah ke sini. Saya ambil contoh misalnya dalam buku Hillier-Lieberman itu ya. Dia mengambil contoh perjalanan di zaman di Amerika di abad 18 lah gitu ya. Seperti tahun 1700-an gitu. Pada saat di sana sedang ramai mencari tambang emas. Ya. Jadi ada seseorang gitu, dia mau ikut peruntungan mencari tambang emas di California. Kalau emas itu kan di California ya, kalau yang sekarang ada negara bagian ya, California. Dia berangkat dari Milwaukee begitu ya. Ini juga negara bagian ya. Ingin berangkat ke California ya. Nah, dari titik A, taruhlah ini Milwaukee begitu ya, ke California titik J itu bisa melewati beberapa rute ya, melewati beberapa rute. Ada rute bisa ke B, ke E, ke H, terus ke J gitu ya, bisa ke C, ke F, ke I, terus ke J, bisa juga ke D, ke G, ke I, terus ke J. Atau bisa dari B ke F, ke H, ke J. Jadi banyak sekali alternatif rute yang bisa diambil oleh seseorang yang mau bergerak dari titik A ke titik J ini. Nah, tentu saja begitu ya, yang dicari adalah rute yang memang memberikan biaya terkecil, rute terpendek, resiko terkecil. Ya kan ini latar belakangnya di abad 18, jadi masih dunia koboi gitu ya. Jadi tidak semua kota yang dilewati nanti itu ada aman gitu ya. Nah, ini di buku itu diceritakan seperti itu. Ya. Jadi ada seseorang yang mau bergerak dari titik A ke titik J melewati kota-kota tertentu gitu ya. Kondisinya tidak semuanya aman dan dia ingin cari tahu, ingin cari rute terpendek dengan harga termurah dengan resiko yang terkecil. Paham ya persoalannya seperti itu ya? Oke.
tugas kita atau tugas programa dinamis adalah mencari rute itu, mana rute yang akan dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh tambahan, informasi tambahan yang diperoleh. Oke, tadi sudah saya ceritakan ini, gitu ya. Nah, dia harus pilih mana rute atau ke kota-kota mana saja yang akan dilewati. Ya. Nah, orang ini, menurut buku Lieberman, orang ini cukup berhati-hati dalam memperhatikan keamanan dirinya untuk bergerak dari titik A ke titik J. Gitu ya. Dia menemukan satu cara yang cerdik untuk menentukan rute yang paling aman. Gitu ya. Karena bayangkan di abad 18 informasi tidak begitu banyak kan, tidak seperti sekarang. Peredaran informasi itu sangat mudah gitu ya. Di situasi waktu itu tidak ada atau sedikit sekali jaringan informasi begitu. Nah, oleh karena itu dia mengambil satu cara yang cerdik, yaitu dengan melihat biaya polis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi gitu ya, dia kan punya data, punya basis data begitu ya. Nah, logikanya adalah suatu daerah semakin aman, maka suatu kota yang semakin aman untuk dilewati, maka biaya asuransinya akan lebih murah, ya, akan paling murah gitu. Nah, oleh karena itu orang yang tadi akan mencari peruntungan tadi begitu ke California, dia coba cari data harga polis asuransi untuk kota-kota yang akan dilewati. Kota yang termurah polis asuransinya itu adalah kota yang teraman. Itu kondisi untuk waktu itu. Ya. Nah, dengan menggunakan informasi ini, program dinamis mencoba mencari rute dengan biaya terendah, artinya biaya terendah itu adalah dengan resiko keamanan yang paling tinggi, ya, yang paling aman gitu. Seperti itu, ya. Bisa difahami? Bisa? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Ya, masuk akal ya. Jadi kalau kota paling aman, tentu biaya asuransinya paling murah. Kota yang paling mahal, tentu biaya asuransinya akan lebih tinggi kan gitu kan? Karena si perusahaan asuransi juga punya risiko yang tinggi kalau memasuki daerah yang tidak aman gitu. Oke. Nah, ini persoalannya seperti itu ya, kondisinya seperti ini. Nah, dalam program dinamis, nah ini biaya polis standarnya seperti ini. Dari A ke B biayanya $2, dari A ke C biayanya $4 gitu ya, biaya polis asuransinya nih. Dari A ke D $3, dari B ke E 7, dari B ke F 4, dari B ke G 6. Ya. Dari C ke E $3 ya, dari C ke F $2 dan seterusnya. Sehingga dia punya 4 matriks ini yang menunjukkan biaya polis asuransi dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana cara pemecahan masalahnya? Ya, perhatikan bahwa pendekatan jangka pendek dalam pemilihan perjalanan termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap itu tidak selalu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita lihat biaya dari masing-masing rute, gitu ya, biaya dari masing-masing rute, nanti Anda bisa tuliskan di sini. Ya. Jarak biaya yang termurah adalah dari A ke B, dari A ke B, ke F, ke I, ke J. Ini jarak termurah kalau kita menghitung alternatif lokal, ya, A ke B, ke F, ke I, ke J. Itu biayanya adalah $13. Ya. Tetapi kalau saja kita berkorban sedikit, gitu ya, misalnya dari A ke D ke F, dari A ke D ke F, gitu ya. A ke D-nya ini lebih mahal. Ini A ke D kan butuh $3, sementara A ke B butuh $2. Jadi pengorbanan di tahap A ke D di stage 1, kita sebutlah stage 1 gitu ya. $3 lebih mahal dari $2 gitu ya. Itu bisa menjadi pilihan kalau dari sesudah D-nya begitu ya, kita akan dapatkan harga yang lebih murah. Ya, saya ambil contoh dari D misalnya.
Dari D itu ke F, itu hanya butuh $1. Kalau yang pertama tadi dari B ke F, kita lihat dari B ke F itu butuh $4, dari F ke I, ya, dari F ke I-nya itu butuh $3. Ya. Sementara tadi dari D ke F itu butuh $1. Ya. Sehingga dengan kata lain bahwa pengorbanan di tahap 1 itu yang lebih mahal, tetapi di tahap 2-nya dia akan jauh lebih murah. Sehingga secara total itu akan menjadi lebih murah. Bisa difahami sampai sini? Bisa? Bisa, Pak. Halo? Insya Allah bisa, Pak. Ya, oke. Agak pelan-pelan di situ karena ini jadi dasar nanti untuk teori-teori berikutnya. Ya. Oke, nah kalau begitu ya dalam program dinamis kita membuat satu algoritma. Ya, ada satu algoritma untuk memudahkan tadi. Jadi lihatlah persoalan ini kita bagi ke dalam stage-stage. Di sini dalam buku Lieberman dibagi ke dalam 4 stage. Dari A ke B ke C ke D ini kita sebut sebagai stage 1. Dari B ke E ke F ke G ini kita sebut sebagai stage 2. Yang di sebelah sini kita sebut sebagai stage 3. Yang di sebelah sini kita sebut sebagai stage 4. Jadi dari H ke J, dari I ke C itu adalah stage 4. Jadi kita bagi dalam 4 stage. Paham ya? Bisa ya? Kelihatan kursornya enggak ya? Yang saya tunjukkan ini. Ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bagi dalam 4 stage. Nah, pada stage 1 misalkan tadi ya, kalau stage 1 kan alternatifnya itu A ke B ke C ke D. Ya. A ke B ke C ke D. Kita lihat kalau stage 1 itu yang paling murah kan adalah dari A ke B, $2. Ya. Sehingga itu menjadi pilihan $2 begitu. Kalau dari A ke C butuh $4, kalau dari A ke D butuh $3. Ya. Kita pilih dari A ke B. Secara lokal dia optimum, tetapi nanti kalau kita lihat secara keseluruhan stage belum tentu dia optimum. Nah, untuk melihat optimum secara keseluruhan stage, maka dibangunlah yang namanya algoritma programa dinamis. Oke, kita lihat contohnya. Ini ya mungkin agak membingungkan, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita lihat nanti contohnya supaya lebih mudah. Misalkan variabel keputusannya adalah xn ya. N-nya itu adalah tadi stage ya, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Xn, N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 adalah tujuan sekarang pada tahap ke N. Ya, jadi perjalanan tadi orang tadi ya naik kereta kuda gitu ya, perjalanan kereta ke N. Jadi rute yang dipilih adalah dari A bisa ke X1, ke X2, ke X3, ke X4, di mana X4-nya adalah kota C. Nah, kita ingin mencari X1, X2, X3, X4. X1, X2, X3-nya itu apa? Kota apa yang nanti memberikan polis asuransi termurah. Ya. Oke, ini simbol-simbol aja, nggak usah Anda confuse atau bingung ya. Oke. Misalkan Fn, S, Xn-nya adalah total biaya seluruh polis terbaik untuk tahap-tahap yang tersisa. Jadi dalam program dinamis kita berangkat biasanya dari, lebih mudah berangkat secara backward. Kita lihat berangkat dari stage keempat dulu. Ya. Stage keempat, masuk ke stage ketiga, berarti di stage ketiga yang kita perhitungkan adalah ongkos antara stage 3 dan stage 4. Nanti kalau sudah ketemu, masuk ke stage 2. Di stage 2, ongkos yang kita perhitungkan adalah stage 3 dan stage 4. Jadi sudah keseluruhan. Baru terakhir nanti kita pilih stage yang pertama. Ya. Di stage pertama, kita akan pertimbangkan ongkos untuk di stage 2, stage 3, stage 4. Dengan demikian, kita akan memperoleh berapa ongkos paling murah untuk keseluruhan stage. Sehingga kita bisa memperoleh kondisi optimum untuk keseluruhan stage. Tidak kondisi optimum lokal pada satu stage saja. Bisa sampai sini? Oke, saya lanjutkan ya. Saya masuk contoh deh, biar nggak terlalu bingung ya. Nah, misalkan ini nih, ya. Nanti Anda cek lagi ke sini ya, cek ke
ke definisi kalimatnya ya. Oke, si pencari kerja yang akan ikut tambang emas tadi, gitu ya, kita berangkat ke stage 4. Ya, stage 4-nya itu tadi akan di kota C, gitu ya. Jadi kondisi sekarangnya kalau stage 4, yang ini nih, stage 4 berarti di sini. Kondisi existing-nya bisa dia berada di H atau dia berada di I. Tujuannya untuk ke kota C, California, ya, ke negara bagian California. Jadi kondisi S-nya adalah di H atau di I. Paham ya? Oke. Oke. Jadi S-nya adalah H atau I. Kita lihat dari H ke J, itu ongkos asuransinya adalah $3. Dari I ke J, ongkos asuransinya adalah $4. Sehingga dengan demikian, ya kita pilih dari H untuk yang termurah adalah melalui, untuk yang termurah kita pilih kota S-nya adalah H, X4-nya adalah J, dengan biaya termurah $3. Ini untuk stage 4, untuk N sama dengan 4. Paham ya? Oke. Oke, sesudah berangkat dari stage 4, sudah ketemu, tadi lewat H, kemudian J. Kita sekarang mundur ke stage 3. Ya. Jadi yang ini, ya, kita pilih jalurnya adalah lewat H, karena H termurah untuk berangkat ke J, yaitu $3. Kalau kita berangkat dari I, maka dia $4, lebih mahal. Berarti yang dari I ke J ini kita coret alternatifnya. Dapatlah kita dari H lewat H. Nah, sekarang kita mundur ke stage 3. Ini kan stage 4. Stage 3-nya adalah ke sebelah E, F, atau G. Jadi untuk sampai ke H, apakah pemberangkatan yang termurah itu dari E, dari F, atau dari G? Nah, itu yang akan kita hitung nanti, akan kita lihat berapa cost-nya. Apakah untuk mencapai H ini berangkat dari E, berangkat dari F, atau berangkat dari G? Oke, kita lihat lagi datanya. Ya. Nah, ini data yang 11 ini datanya ya. Apakah dari E, dari F, atau dari G? Kita lihat dari E ke H itu butuh cost-nya 1. Dari F ke G butuh cost-nya $6. Dari G ke H butuh cost-nya $3. Ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Jadi ketika si pencari kerja tadi memiliki 2 tahap lagi yang tersisa, N sama dengan 3, maka prosedur penyelesaiannya memerlukan sedikit perhitungan. Sebagai contoh, misalkan ia ada pada keadaan F yang tadi saya jelaskan, kemudian seperti yang ditunjukkan, ia harus pergi ke keadaan H atau I dengan biaya sekarang dari CFH atau CFJ sama dengan 3. Bila ia memilih keadaan H, biaya tambahan minimum setelah ia sampai di sana diberikan pada tabel terdahulu sebagai F4 bintang H sama dengan 3. Ya. Yang tadi saya tunjukkan. Ya. Oke. Dengan demikian, biaya total untuk keputusan ini adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Bila ia memilih keadaan I, biaya totalnya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Gitu ya. Lebih kecil dari 9, jadi pilihan yang kedua, X3 bintang sama dengan I. Ya. Karena memberikan nilai yang paling kecil. Kita lihat lagi. Nah. Oke. Dari E, kalau untuk mencapai H-nya berangkat dari E butuh $1, gitu ya. Kemudian tadi dari H ke J-nya butuh $3 ya. Berarti 1 tambah 3, $4 ya. Kalau lewat F ya, untuk ke H butuh $6 ya. Nanti dari H ke J-nya butuh $3, berarti 6 tambah 3, 9. Ya. Kalau lewat G berarti $3 gitu, tambah dari H ke J-nya 3 tambah 3, 6. Ya. Oke, kalau tadi ya berangkatnya itu melalui I, begitu, dari E ke I-nya itu butuh $4, dari I ke J-nya butuh $4. Nah, seperti itu kita jumlahkan.
Nanti kita pilih mana yang paling cost-nya paling minimal. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Sehingga untuk N sama dengan 3, gitu ya. Untuk N sama dengan 3, X3 bintangnya sampai dengan I, karena memberikan biaya minimum, yaitu F3 bintang F-nya sama dengan 7. Ya. Jadi untuk ya, kita lanjut, kalau udah stage 3, kita masuk ke stage berikutnya, stage 2. Ya. Oke, jadi ini ya. Dari F tadi, dari F ke H butuh $6, dari F ke I butuhnya $3. Oke. Kita lakukan dengan cara perhitungan yang sama dengan yang N sama dengan 3 tadi, begitu. Ya. Kita dapatkan nanti, nah ini kan untuk berangkat, untuk sampai ke F, berangkatnya itu dari mana, gitu. Untuk sampai ke F, berangkatnya itu dari B, dari C, atau dari D. Kita akan pilih lagi. Ya. Kita cek satu-satu, kalau B seperti apa, kalau C seperti apa, kalau D seperti apa. Oke. Nah, ini. Kita lihat kalau berangkatnya dari kalau ke E berangkatnya dari C butuhnya 3 ya. Totalnya butuh $4. Kalau dari F berangkatnya dari C ke F $2, kalau dari G ke C $4. Ya. Jadi ia harus pergi, tulisannya ya, ia harus pergi ke keadaan E, F atau G dengan biaya sekarang, CCE sama dengan 3, CCF sama dengan 2, atau CCG sama dengan 4. Ya. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap 3 sampai akhir diberikan oleh tabel N sama dengan 3 yang kita sudah diskusikan tadi. F3 bintangnya sama dengan 4, F3 bintang E ya, F3 bintang E sama dengan 4, F3 bintang F-nya sama dengan 7, F3 bintang G-nya sama dengan 6. Ya. Oke, sudah dapat tadi data-datanya, sehingga kita peroleh penyelesaiannya seperti ini. Ya. Oke. Jadi dari EFG untuk sampai ke H, gitu ya, nilainya sekian. Ya. Kalau lewat I sampai sekian, begitu. Kalau ke tujuannya adalah yang terpilihnya adalah H, I, dan H. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sehingga dapat di X2, kalau X2-nya sama dengan, dari berangkatnya dari E, kita dapatkan nilainya $7. Kalau berangkatnya dari F, dapat $9. Kalau berangkatnya dari G, dapat $10. Kita lihat yang paling minimum adalah yang berangkatnya dari E, gitu ya, $7. Sehingga biaya total minimum dari keadaan C ke keadaan akhir adalah sama dengan 7, gitu ya. Dan tujuan sekarang X2 bintang sama dengan E. Jadi yang terpilihnya adalah E. Oke, kita dapat. Saya balik lagi ya. Jadi dari sini kita dapat E, gitu ya. Tujuannya, gitu. Sekarang kita masuk ke stage Oke, ini sudah tadi ya. Nah, sudah. Oke. Masuk ke stage 2 ya. Berangkatnya apakah dari B, dari C, atau dari D? Ya, kita lihat ya. Dapat hasilnya adalah kalau dari B dapat 11, ke C 7, ke D 8. Sehingga yang terpilih adalah yang ke C sama dengan 7. Ya.
Oke, kita lihat lagi. Ya. Oke, total cost-nya terkecil $11 dibandingkan yang lain, sehingga dari A itu nanti akan berangkat ke C. Nah, sekarang baru masuk ke stage 1 ya. Dari stage 1 kalau ke B dapat 13, kalau ke C 11, kalau ke D 11 dengan cara perhitungan yang sama ya. Ini kita bisa pilih lewat C atau lewat D. Nah, dengan cara ini maka keputusannya bisa diambil secara komprehensif. Jadi yang terpilih adalah rute optimalnya dari A ke C, ke E, ke H, ke J, atau dari A ke C, ke F, ke I, ke J. Ini sama-sama memberikan solusi yang optimum, yaitu sebesar $11. Bandingkan dengan yang pertama tadi, ya kalau memilih kondisi lokal optimum, kita hanya akan mendapatkan $13. Ya, itu contoh dari programa dinamis, algoritma programa dinamis. Nanti kita akan buatkan dalam notasi yang bakunya, begitu ya. Tapi dari setiap referensi yang dijadikan contoh utama atau backbone-nya adalah perjalanan kereta kuda tadi dari negara bagian Milwaukee mau ke California, gitu ya, melewati banyak rute, dipilih rute yang paling aman, ya karena kondisinya adalah di abad 18 ya, rute yang paling aman, yang dilihat dari biaya polis asuransi yang termurah. Ya, itu jadi dasar untuk pemrograman dinamis ke teori-teori berikutnya. Jadi saya harap nanti tolong dibaca lagi, dilihat lagi. Nanti kita akan rumuskan notasinya, gitu ya, supaya kita punya model yang umum untuk programa dinamis ini. Walaupun tadi disebutkan berbeda dengan programa linier, di programa dinamis tidak ada rumusan matematis yang baku, ya, hanya ada pakem-pakem saja, gitu ya, logika berpikir untuk menyelesaikan persoalan programa dinamis ini. Nah, dari situ, dari contoh klasik tadi, perjalanan kereta api dari Milwaukee ke California, maka Hillier-Lieberman merumuskan nih ciri-ciri masalah programa dinamis. Ya, ada 8 ya, ciri-ciri persoalan yang bisa diselesaikan dengan programa dinamis. Yang pertama adalah permasalahan itu, begitu ya, permasalahan yang dihadapi dapat dibagi ke dalam tahap-tahap atau ke dalam stage-stage. Seperti contoh tadi, dibagi menjadi 4 stage. Ya. Nah, kemudian suatu keputusan kebijakan diperlukan pada setiap tahap. Tadi dari A mau berangkat ke B, ke C, atau ke D. Ya, nanti dari B mau berangkat ke E, ke F, atau ke G, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pada setiap tahap itu harus diambil keputusan. Ciri yang kedua, di setiap tahap itu punya sejumlah keadaan yang bersesuaian, gitu ya. Tadi keadaannya kan kalau lewat kota ini polis asuransinya sekian, kalau lewat kota lain polis asuransinya sekian. Nanti untuk di kasus yang lain mungkin bukan polis asuransi, tapi dilihat indikator yang lain atau performa yang lain, parameter-parameter yang lain. Ya. Yang ketiga, cirinya adalah menurut Lieberman, pengaruh keputusan kebijakan pada setiap tahap adalah untuk merubah keadaan sekarang menjadi keadaan yang berkaitan dengan tahap berikutnya. Jadi pengambilan keputusan pada satu stage itu nanti akan berpengaruh pada pengambilan keputusan pada stage berikutnya. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk mendapatkan optimum yang umum, bukan optimum yang lokal di stage. Tapi untuk keseluruhan stage. Oke. Ciri yang keempat, ya, prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan suatu kebijakan optimal untuk keseluruhan masalah, seperti yang saya jelaskan tadi. Bukan untuk kebijakan optimum lokal. Kemudian yang kelima, bila diketahui keadaan sekarang, maka kebijakan optimal untuk tahap-tahap yang tersisa adalah bebas terhadap kebijakan yang dipakai pada tahap-tahap sebelumnya. Ya. Kemudian yang keenam, prosedur penyelesaian dimulai dengan menemukan kebijakan optimal untuk tahap terakhir. Jadi berangkatnya backward. Dari stage terakhir dulu, baru kemudian secara backward bergerak mundur sampai ke stage yang paling awal.
Ya, dengan begitu nanti kita akan mendapatkan kondisi optimum untuk keseluruhan stage. Ya, begitu. Oke, yang ketujuh adalah ada hubungan rekursif yang mengidentifikasi kebijakan optimal pada tahap N. Ya. Kemudian bila diketahui kebijakan optimal untuk tahap N+1, untuk masalah perjalanan kereta tadi ditemukan, ini nanti minggu depan saya akan bahas bagaimana menurunkan simbol-simbol ini, gitu ya, supaya lebih mudah. Hari ini kita akan diskusi dulu filosofis dari program dinamis tadi. Ya. Banyak yang miss di sini. Banyak sejumlah buku langsung menjelaskan ke algoritma tanpa melihat asal-muasal program dinamis tadi. Ya, kalau seperti itu nanti Anda agak bingung biasanya. Tapi kalau kita masuk dari filosofis tadi, ya contoh klasik tadi, mudah-mudahan tidak terlalu bingung. Yang terakhir adalah bila kita gunakan hubungan rekursif ini, prosedur penyelesaian bergerak mundur tahap demi tahap seperti yang saya sampaikan. Jadi backward dari stage terakhir, mundur sampai ke stage awal. Oke, itu pertemuan pembuka untuk program dinamis ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan sederhana ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi sampai hari ini sampai sini dulu. Nanti akan masuk ke program dinamis yang deterministik, stokastik, dan juga saya usahakan untuk memberikan contoh-contoh kasus real di industri ya, yang berkaitan dengan program dinamis di dunia bisnis ya, tidak selalu industri. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya tutup dulu ya, biar nanti kita buka lagi untuk sesi tanya jawab.